Selamat malam, perkenalkan nama saya Johannes Glenn David Situmorang dengan NIM 422301037. Pada hari ini saya akan menjelaskan MOSFET. Jadi kepanjangan dari MOSFET ini adalah Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tiga materi. Yang pertama itu menjelaskan tentang MOSFET N dan P channel beserta kaki dari datasheet. Yang kedua, cara kerja MOSFET. Yang ketiga itu penjelasan mengenai MOSFET sebagai saklar. Oke, kita akan lanjut. Pengertian MOSFET N dan P channel beserta kaki dari datasheet. Jadi pengertian MOSFET N dan P channel itu adalah polaritas tegangan yang diperlukan mengontrol aliran arus melalui transistor. Pada N-channel, tegangan positif diterapkan pada gerbang untuk mengalirkan arus, sedangkan P-channel, tegangan negatif yang diterapkan pada gerbang untuk mengalirkan arus. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kaki dari MOSFET. Yang pertama itu ada N-channel MOSFET. Jadi kakinya ada 3. Ada kaki drain, kaki source, ada kaki gerbang. Jadi kaki drain itu simbolnya D besar, kaki source itu simbolnya S besar. Sedangkan kaki gerbang itu simbolnya G besar. Jadi kaki drain itu artinya biasanya terhubung ke kutub positif sumber daya atau beban. Kalau kaki source biasanya terhubung ke kutub negatif sumber daya atau ground. Kalau kaki gerbang itu digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dan source. Baru ada P-channel MOSFET. Dia mempunyai 4 kaki. Yang pertama itu dinamakan konfigurasi kaki. Itu seringkali mirip dengan N-channel MOSFET, tetapi polaritas tegangannya terbalik. Yang kedua ada kaki drain juga. Biasanya terhubung ke kutub negatif sumber daya atau beban. Yang ketiga juga ada kaki source, biasanya terhubung ke kutub positif sumber daya atau ground. Yang ketiga, kaki gerbang masih digunakan untuk mengontrol aliran arus antara drain dan source. Tapi di sini polaritas tegangan pada gerbang akan berlawanan dengan N-channel MOSFET. Oke, saya akan melanjutkan bagian cara kerja MOSFET. Jadi cara kerja MOSFET itu jika fin atau tegangan masuk melalui drain atau D besar, maka tidak akan bisa langsung masuk ke source, dikarenakan ada dioda searah yang harus ada gate yang akan membuka gerbang drain menuju source. Tegangan gate harus lebih besar dari drain. Jika drain 19 volt, maka gate harus lebih besar dari 19 volt. Kalau misalnya drainnya 100 volt, itu juga harus lebih besar. Kalau gate-nya itu harus lebih besar dari 100 volt juga. Sebagai contoh 24/25 V. Baru tegangan dari drain bisa masuk ke source. Maka sebaliknya jika fin atau tegangan masuk melalui source, maka tegangan akan langsung bisa masuk ke drain tanpa harus melalui syarat kerja komponen atau melalui gerbang gate, dikarenakan dioda searah yang menghadap ke drain. Jadi inilah contohnya, contoh dari gambar cara kerja MOSFET. Selanjutnya kita akan masuk ke MOSFET sebagai saklar. Jadi MOSFET sebagai saklar ini adalah dengan mengukur tegangan listrik pada lapisan gate. Ketika tegangan di lapisan gate positif, maka muatan listrik akan terkumpul di bawah lapisan oksida pada lapisan gate. Hal ini menyebabkan lapisan semikonduktor menjadi lebih konduktif, sehingga arus listrik dapat mengalir dari source ke drain.
Sebaliknya juga, ketika tegangan di lapisan gate negatif, muatan listrik akan terkumpul di bawah lapisan oksida pada lapisan gate dan menyebabkan lapisan semikonduktor di antara source dan drain menjadi tidak menghantar. Dengan demikian, MOSFET tidak enhancement dapat digunakan sebagai saklar yang dapat mengontrol aliran arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.